Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla supaya hati kita tidak dikunci mati oleh Allah atau terkunci mati. Kita mesti tadabbur Al-Quran, menghayati, memahami Al-Quran untuk dijadikan pedoman. Tadabbur. Cuma usaha untuk tadabbur mustahil kalau tidak belajar tafsir. Bukan sekedar membaca terjemahan harfiah, literal translation daripada Al-Quran, tapi kita mesti tahu terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Kita bukan menafsirkan Quran, tapi kita belajar tafsir untuk mendapat peringkat tadabbur. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci mati? Jadi pagi ini kita akan tadabbur Al-Quran. Kita belajar tafsir. Yang topik pada hari ini cukup penting sebagai pengetahuan kita, yaitu cara meminang wanita yang kematian suami. Dia dalam iddah 4 bulan 10 hari. Boleh tak seorang lelaki meminangnya? Boleh, tapi ada caranya. Dan hukum talak sebelum dukhul. Jadi 2 topik yang akan kita bahas pada pagi ini. Cara meminang wanita yang kematian suami. Dan yang kedua, hukum talak. Apa hukum talak? Boleh atau tidak? Padahal setelah akad, kita belum lagi berhubung kelamin, yang dipanggil dengan dukhul. Dukhul sama dengan makna jima'. Okey. Karena pembahasan ini agak panjang, sedangkan pada penghujung ceramah nanti ada 5 soalan yang Ustaz perlu jawab. Langsung saja kepada tafsiran. Lihat muka surat 277. Sebab ayatnya dan terjemahannya akan diulang nanti. Pada ayat yang lalu telah dijelaskan bahwa iddah wanita yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari.
Kita dah jelaskan minggu lepas. Pada masa iddah tersebut, wanita dilarang berkahwin. Dilarang. Sebab mereka mesti beriddah. Beriddah maknanya masa menahan diri. Terutama daripada kahwin. Juga dilarang dipinang. Bukan saja kahwin, dipinang pun tak boleh. Termasuk keluar rumah tanpa sebab. Juga dilarang. Kahwin tak boleh, dipinang tak boleh, keluar rumah tanpa sebab-sebab tertentu juga dilarang. Ini bagi wanita kematian suami. Maka dalam ayat yang berikut ini, pelajaran hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan masalah pinangan yang dibolehkan terhadap wanita yang kematian suami dan dalam iddah. Boleh dipinang, tapi dengan syarat. Ini ayatnya. Ini bukan saja untuk wanita yang pada saat ini sedang berada dalam iddah kematian suami. Nah, juga untuk kita, walaupun suami masih ada, sebab kebarangkalian kematian suami bila-bila saja. Atau paling kurang dapat memberi tunjuk ajar kepada anak-anak bila perkara tersebut berlaku. Menantu laki-laki umpamanya meninggal. Apa yang sepatutnya anak kita sebagai istrinya lakukan? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak nasihat? Kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak akan dapat memberi. Sebagaimana orang yang tidak mempunyai harta, macam mana dia tidak bersedekah? Seperti orang yang tidak ada ilmu, macam mana dia tidak berceramah? Tak menasihati orang lain. Itu maksudnya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak akan dapat memberi. Jadi paling kurang tambahan ilmu ini untuk peribadi ke, untuk kita sampaikan pada orang lain ke, termasuk kaum kerabat, jiran tetangga, andai kata mengalami masalah yang serupa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. Terjemahan harfiah. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati. Jadi wanita yang dalam iddah kematian suami boleh dipinang oleh laki-laki, tapi secara sindiran, tak boleh terang-terangan. Atau disimpan saja dalam hati. Oh, si fulan itu sudah balu. Baik akhlaknya. Aku bercadang ingin menyuntingnya, menjadikan dia sebagai isteri. Tapi dalam hati juga boleh. Ini penjelasannya. Ini tafsirannya. Dalam ayat ini seorang laki-laki dibolehkan mengucapkan kata-kata sindiran untuk meminang wanita yang masih dalam iddah karena kematian suaminya. Atau iddah dalam talak bain. Nah, tetapi hal ini sama sekali tidak diperbolehkan jika wanita tersebut
masih dalam keadaan iddah dalam talak raja'i. Ini perlu tambah ilmu. Meminang wanita dalam iddah kematian atau wanita yang ditalak hidup tapi talak bain dibolehkan dengan sindiran, bukan talak raja'i. Maklumat yang perlu kita tahu, talak ada dua. Talak raja'i iaitu talak satu atau talak dua. Talak kali pertama dan talak kali yang kedua. Sebab kedudukan wanita itu masih lagi sebagai isteri dari laki-laki yang mentalaknya. Sebab suami tersebut boleh rujuk dalam masa iddah. Statusnya masih lagi sebagai isteri. Itu sebabnya sama sekali tak boleh dipinang. Walaupun secara sindiran. Tapi wanita yang talak bain sudah ditalak 3, di mana suaminya tidak boleh balik lagi, tak boleh rujuk lagi. Nah, bila ada laki-laki lain ingin meminang, dibolehkan secara sindiran, macam meminang wanita yang kematian suami. Okey. Tolong beri konsentrasi ya, sebab Ustaz akan jelaskan dengan cepat. Tetapi insya-Allah clear. Setiap masyarakat mempunyai ungkapan sindiran yang tersendiri. Bila ditanya macam mana Pak Ustaz pinangan secara sindiran itu, lalu kata ulama tafsir, setiap masyarakat dia ada budaya sendiri. Macam mana ungkapan secara sindiran itu? Sebagai contoh, umpamanya, kata seorang laki-laki kepada wanita yang kematian suami, atau wanita yang ditalak bain, talak 3. Saya sangat senang kalau mempunyai isteri yang memiliki sifat seperti sifat kamu. Saya suka sangat wanita yang kalau saya ingin mengisterikan, wanita yang punya sifat sebagaimana sifat kamu. Itu termasuk sindiran. Tak boleh secara terang-terangan. Nanti habis indah saya mahukan awak dah. Nanti kalau habis indah awak, saya nak kawini awak ya. Saya nak memperisterikan awak ke? Tak boleh. Itu maknanya secara nyata. Atau ungkapan lain yang tidak mengarah kepada kata-kata yang terus terang. Sementara itu seorang laki-laki juga tidak dilarang menyembunyikan keinginan hatinya untuk mengawini wanita tersebut kalau sudah habis iddahnya. Cuma dalam hati. Okey. Kita teruskan dengan ayat berikut. Sambungan ya. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'idunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Wanita yang kita senangi itu disebut-sebut. Allah tahu. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji berkahwin dengan mereka secara rahasia. Walaupun orang tidak tahu. Lalu janji melalui WhatsApp, janji melalui telefon, tak boleh. Memang orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang baik-baik. Allah Maha mengetahui
bahwa menyembunyikan hasrat di dalam hati adalah suatu perkara yang sangat menyulitkan. Apalagi selama ini memang tertarik. Dia pula isteri orang yang suaminya masih hidup. Dalam hati, bila agaknya matinya suaminya ya, saya ingin kawin dia. Tiba-tiba dengan takdir Allah suaminya memang meninggal. Namun demikian jangan buat janji-janji secara sulit. No problem. Bila suamimu yang sudah sakit tenat sekarang ini mati, no problem. Awak tidak akan lama menjadi balu. Saya akan kawini awak. Tak boleh. Oleh itu Allah membolehkan mengungkapkannya dalam bentuk sindiran. Tetapi manusia mestilah menjaga batas rukhsah. Batas rukhsah maknanya batas kelonggaran itu. Dan jangan melampau. Lelaki dilarang membuat janji berkahwin dengan wanita yang berada dalam iddah tersebut secara rahasia, karena perbuatan tersebut boleh menimbulkan fitnah. Boleh menimbulkan fitnah. Tambah pula isteri orang tersebut yang suaminya sedang sakit-sakitan, tak mustahil dia tidak jaga dengan baik. Tak mustahil beri makan atau minuman sesuatu yang mempercepat kematian. Itu antara lain fitnah. Karena apa? Second husband sedang menunggu. Karena janji tadi. Tetapi dalam hal ini diperbolehkan kalau diungkapkan secara ma'ruf, yaitu perkataan sindiran yang baik seperti katanya kepada wanita tersebut. Apa contohnya? Saya adalah laki-laki yang penyabar, penyayang dan bertanggung jawab. Sebagai contoh. Ini bukan pengalaman ya. Bukan pengalaman. Hanya pinjam kata-kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Disebut seperti ini. Ustaz pun tulis. Contoh. Ayat berikutnya atau sambungan ayat. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kamu berazam, bertekad untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Jangan. Iddah kematian 4 bulan 10 hari. Atau iddah-iddah yang lain. Kalau talak bain pun ada iddahnya. Kalau dia masih ada haid, mesti tunggu sampai bersih 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau dia sudah tidak ada lagi haid, sudah menopause, maka 3 bulan. Kalau dia hamil sampai melahirkan anak, itu iddah. Seseorang lelaki dilarang berazam dengan tekad yang bulat untuk berakad nikah dengan wanita yang masih dalam iddahnya sehingga habis masa iddahnya. Menurut ijma' muslimin, maknanya kesepakatan para ulama, tak ada yang berbeza pendapat bahwa jika terjadi maka akadnya batal dan perbuatan tersebut haram hukumnya. Sama ada wanita tersebut
berbohong, kononnya sudah habis iddah, atau laki-laki karena ingin sangat memperisterikan wanita tersebut, padahal iddah belum lagi habis, batal. Akad nikahnya batal. Hukumnya haram. Lihat betapa cantiknya kita bila belajar Al-Quran. Lengkap hukum hakam. Itu sebabnya Ustaz bersyukur komen dari beberapa jemaah, Pak Ustaz, alhamdulillah setelah kami jumpa Ustaz bermula dari PKP, perjalanan keislaman kami berbeza dari sebelumnya. Setelah mendapat penerangan demi perangan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Kita teruskan dengan ayat berikut. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hatimu. Allah tahu. Cuma kamu tidak ungkapkan. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Maknanya, andai kata terlanjur, karena terlalu ingin mengawini wanita tersebut, sehingga terjanjikan segera perbetulkan keadaan, tobat pada Allah, maklumkan kepada wanita tersebut bahwa anda telah bersikap salah, telah keliru. Itu sebabnya pada penghujung ayat, Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Penyantun maknanya tidak segera memberi hukuman. Dengan syarat kita minta ampun pada Allah. Yes. Itu sebabnya apabila kita dapat penerangan-penerangan hukum hakam dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, dan kita terasa berbeza dengan kepahaman kita sebelum ini, yang terlalu ikut tradisi nenek moyang, tak ada masalah. Tak dosa. Tapi dengan syarat kita mahu merubah kepada yang lebih sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Itu saja syaratnya. Malah dengan berlapang dada mau kembali kepada kebenaran, kita mendapat kelebihan tersendiri dari sisi Allah. Sebanyak mana kesilapan masa silam, sebanyak mana dosa masa silam, begitu kita minta ampun pada Allah, bertobat, Allah ganti sebanyak mana dosa kita menjadi kebaikan untuk kita. Tuh, konsep taubat dalam Islam bukan sekedar pelupusan dosa. No. Sebanyak mana dosa yang pernah dilakukan lalu kita tobat dengan tobat nasuha, kita layak mendapat gantian sebanyak dosa itu kebaikan untuk kita. Allahu Akbar. Itu sebabnya dalam Islam, syariat taubat itu termasuk nikmat yang paling besar. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah, ada riwayat mengatakan Sayyidina Ali,
Tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam kecuali dengan adanya nikmat tobat. Tobat itu nikmat. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidha. Nah, sekarang kita berpindah pula kepada topik yang kedua. Hukum mentalak isteri yang belum lagi disentuh. Disentuh di sini maknanya yang belum digauli. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan belum kamu menentukan maharnya. Mahar tidak ditetapkan dalam akad nikah. Walaupun mahar itu wajib dibayar, tapi ketika akad tidak disebut jumlahnya berapa. Atau disebut maharnya tapi disebut hutang. Maka apabila wanita tersebut setelah akad langsung diceraikan, maka mahar tersebut tidak wajib lelaki tersebut bayar. Ikut penjelasannya. Dalam ayat ini Allah menerangkan hukum hakam mengenai pembayaran mahar atau mas kawin bagi isteri yang diceraikan sebelum dukhul atau sebelum dicampuri. Seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya sebelum bercampur dan sebelum menentukan jumlah maharnya, maka dia tidak dibebani dengan membayar mahar. Syaratnya, wanita tersebut dicerai sebelum sempat bergaul. Yang kedua, syaratnya, jumlah mahar tidak disebut dalam akad. Laki-laki tersebut tak wajib bayar mahar. Namun demikian, dia diwajibkan memberi muta'ah untuk pemberian hadiah sebagai tanda timbang rasa kepada bekas istrinya yang namanya muta'ah. Adapun tentang berapa kadar pemberian muta'ah itu tidak dijelaskan oleh Allah secara terperinci. Ukuran muta'ah tersebut digambarkan oleh Allah pada ayat berikut. Yang kaya, cara orang kaya. Orang yang kurang berada, cara orang yang kurang berada. Allah tak tetapkan. Ini ayatnya. وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Dan hendaklah kamu beri suatu muta'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula. Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Diriwayatkan bahwa asbabun nuzul mengapa ayat itu turun, dia ada kaitan dengan peristiwa di zaman Nabi. Diriwayatkan bahwa sebab turun ayat di atas ialah karena seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, orang Madinah, yang menikahi seorang perempuan. Dalam akad nikah tidak ditentukan kadar maharnya. Dan sebelum dia mencampuri istrinya, lalu istrinya ditalaknya, dicerainya, maka setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada lelaki tersebut supaya memberi muta'ah. Muta'ah di sini dengan makna hadiah.
pemberian kepada bekas istrinya itu walaupun hanya berupa pakaian tutup kepala. Seperti mini telekung. Seperti selendang. Walau suka Ustaz sebut di sini istilah mut'ah dalam agama ada dua. Ada mut'ah dengan makna nikah kontrak. Sebagaimana yang dihalalkan oleh orang-orang Syiah. Dan kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mut'ah dengan makna itu haram. Kawin kontrak. Kawin untuk jangka masa beberapa bulan, beberapa tahun, tak boleh. Haram. Itu mut'ah. Menurut kajian atau orang Syiah. Itu salah satu di antara akidah Syiah. Mut'ah yang kedua ini, famatti'uhunna, hendaklah kamu beri mut'ah kepada isteri yang kamu cerai sebelum kamu gauli. Itu wajib hukumnya. Kadarnya tidak disebut. Apakah dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk motorsikal? Apakah dalam bentuk pakaian? Dalam ayat di atas, Allah SWT mewajibkan terhadap suami yang telah mentalak istrinya sebelum dicampuri agar memberi pemberian mut'ah kepada bekas istrinya itu. Pemberian tersebut hendaklah berpatutan. Itu sebab disebut ma'ruf. Apakah dalam bentuk cincin, barang kemas? Semuanya boleh. Suami yang kaya hendaklah memberi mut'ah sesuai dengan kekayaannya dan suami yang miskin sesuai dengan kesanggupannya. Pemberian mut'ah itu merupakan kewajiban atas suami yang ingin berbuat baik. Itu sebabnya disebut pada penghujung ayat, haqqan 'alal muhsinin. Itu di antara sikap orang yang baik. Kita teruskan dengan bahagian berikut. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Masih lagi terhadap wanita yang diceraikan sebelum dicampuri. Tapi yang ini lain. Yang ini maharnya sudah ditetapkan. Kalau tadi tak payah suami membayarkan mahar karena mahar belum ditetapkan. Nah, yang ini nih sudah ditetapkan. Dia lain pula. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah saja daripada mahar yang telah kamu tentukan itu. Kalau maharnya umpamanya 5.000, umpamanya 5.000, bayar setengahnya saja, 2.500. Jadi wanita yang ditalakkan usul suaminya sebelum dicampuri ada dua keadaan. Yang pertama, yang belum ditentukan maharnya ketika akad. Yang kedua, sesudah ditentukan maharnya ketika akad. Hukumnya berbeza. Dalam ayat tersebut, dalam ayat sebelumnya, sudah dijelaskan tentang hukum wanita yang ditalak sebelum dicampuri. Dan belum ditentukan maharnya. Dalam hal ini, suami tidak diwajibkan membayar mahar. Mereka hanya diwajibkan membayar mut'ah. Okey, itu yang pertama. Isteri yang belum dicampuri lalu diceraikan dan mahar tidak ditetapkan lagi di dalam akad. Nah, yang kedua pula, adapun dalam hal ayat di atas,
Allah menerangkan pula tentang wanita yang ditalak suaminya sebelum digauli tetapi sudah ditetapkan maharnya. Dalam hal ini suami diwajibkan membayar setengah sahaja daripada mahar yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan faham. Sekali lagi Ustaz ulangkan. Sekali lagi Ustaz ulang. Ini ilmu dalam beragama. Ketetapan daripada Allah. Berapa banyak umat Islam yang barangkali karena jahil tidak dapat laksanakan ketentuan Allah. Mengapa? Karena tidak ada pendedahan. Karena tidak belajar tafsir. Syukur alhamdulillah. Ustaz rasa happy. Ustaz rasa seronok dapat memberi kepahaman ilmu-ilmu yang pasti yang datang dari Al-Quran. Itu sebabnya kalau ada komen daripada jemaah, terima kasih Pak Ustaz di atas penerangannya, kami faham sekarang. Begitu rupanya kami mau istiqamah sampai akhir hayat, menambah ilmu seberapa yang kami mampu. Yes, itu yang terbaik. Jangan malas. Kemudian ada pengecualian pula daripada Allah. Walaupun awak mesti bayar hanya setengah, tapi boleh juga bayar semuanya. Kalau 5,000, 5,000 lah maharnya. Walaupun boleh membayar hanya setengah. Itu kebaikan dari pihak suami. Dan ada juga kemungkinan tak payah bayar. Itu pula ihsan dari pihak isteri yang diceraikan. Walaupun suami sepatutnya bayar setengah, apa kata isteri? Tak apalah bang. Tak payah bayarlah. Juga boleh. Ini makna ayat. Kecuali jika isteri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Maksudnya, jadi jika perkara di atas terjadi, maka bekas isteri hanya boleh menuntut haknya tidak lebih daripada separuh maharnya. Sebab mahar itu adalah hak isteri, mesti dibayar. Cuma karena dia belum digauli, cukup setengahnya saja. Selama dia tidak merelakan, dia berhak dapat setengah. Selama dia, isteri itu tidak merelakan. Maksudnya, bekas isteri tersebut, jika dia rela, dia boleh membebaskan bekas suaminya daripada membayar setengah maharnya. Demikian juga sebaliknya, bekas istrinya itu boleh menerima mahar yang penuh tanpa mengembalikan setengahnya jika bekas suami itu merelakan untuk membayar sepenuhnya. Yang begini boleh, yang begini boleh. Tindakan kerelaan terhadap pembayaran mahar ini suatu yang lebih dekat kepada takwa. Sebab dia telah berbuat baik. Sebab sangat wajarlah seorang suami merelakannya jika perceraian itu terjadi karena keinginan suami. Walaupun dia ada hak mengambil setengah maharnya, tapi dia relakan. Lebih-lebih lagi kalau kemahuan cerai itu dari pihak suami. Demikian juga wajar seorang isteri merelakan hak yang mesti diterimanya dari mahar itu jika sebab perceraian itu datang dari pihaknya.
Kalau 5,000 tadi, 5,000 dikembalikannya. Walaupun pada asalnya dia layak dapat separuhnya. Ini semuanya karena ihsan kedua-dua belah pihak. Nah, sampai kita ke ayat yang terakhir atau bahagian akhir. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, dengar baik-baik, sebab perkara ini banyak terjadi dalam masyarakat. Bila terjadi perceraian, seperti perceraian yang baru kita sebutkan atau perceraian disebabkan sebab-sebab yang lain, apalagi sudah beranak pinak, akhirnya dua belah pihak, pihak isteri dan pihak suami selalu bermusuh-musuhan. Yang selama ini sudah jadi satu keluarga, bila terjadi perceraian lalu bermusuh-musuhan, malah ada sampai ke peringkat tidak boleh jumpa anak. Tolong dengar baik-baik. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu melupakan keutamaan antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Apa tafsirannya, Pak Ustaz? Ini dia. Dalam ayat ini Allah melarang antara bekas suami istri melupakan keutamaan antara mereka. Kebaikan suami, begitu juga kebaikan istri. Suami yang telah menyara dengan baik selama ini, istri juga dapat melahirkan zuriat beberapa orang. Itu semua kebaikan. Dalam ayat ini Allah melarang antara bekas suami dan istri melupakan keutamaan antara mereka. Keutamaan maknanya kebaikan di antara mereka. Keutamaan yang dimaksudkan bukan hanya terbatas dalam bentuk merelakan mahar. Bukan hanya dalam bentuk merelakan mahar. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahkan lebih daripada itu. Umpamanya, jalinan persaudaraan antara kedua-dua belah pihak keluarga hendaklah dikekalkan. Jangan diputuskan. Walaupun perceraian sudah terjadi, Ustaz ulang, jalinan persaudaraan antara kedua-dua belah pihak hendaklah dikekalkan walaupun perceraian sudah terjadi dan tidak dapat dielakkan. Mereka saling menghormati dan hendaknya tidak mendedahkan kekurangan masing-masing. Kita fahamlah, apabila terjadi perceraian sebelum dukhul, mungkin ada kelemahan dari pihak suami yang tidak ada nafsu, yang tidak dapat memberi nafkah batin, pihak isteri bila itu penyebab terjadinya perpisahan, jangan diheboh-hebohkan keaiban suami.
Begitu juga sebaliknya. Dari pihak isteri, atas sebab-sebab tertentu, suami sangat marah. Karena perilaku atau keaiban isteri baru terdedah di malam itu. Suami tahu. Akhirnya mereka bincang cerai. Suami yang sudah mengetahui rahasia isteri yang dia ceraikan, jangan diheboh-hebohkan kepada kawan-kawannya atau kepada siapapun. Itu maksudnya jalinan keluarga hendaklah dikekalkan. Ustaz tahu banyak keluarga yang dapat melaksanakan ini. Syukur, alhamdulillah. Bagus. Tapi tidak jarang juga bila terjadi perceraian, dua pihak keluarga itu bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Coba dengar pandangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, pengarang kitab Kalamul Mannan. Pemaafan atau kerelaan masing-masing bekas suami isteri terhadap mahar adalah lebih dekat kepada takwa, karena ihsan atau berbuat baik dapat melapangkan dada dan melegakan hati seseorang. Manusia tidak sepatutnya mengabaikan dirinya daripada berbuat ihsan dan ma'ruf atau sampai melupakan perbuatan keutamaan fadl, karena fadl adalah derajat muamalat yang paling tinggi. Muamalat atau pergaulan dengan sesama manusia terbagi kepada dua. Ada namanya balasan setimpal, ada namanya fadl. Ustaz melalui contoh mudah difahami. Ustaz ulang sekali lagi, muamalat iaitu pergaulan sesama manusia, itu muamalat. Terbagi kepada dua derajat. Derajat pertama kadang-kadang dalam bentuk setimpal, yaitu mengambil secara wajib dan memberi secara wajib. Yang kedua, kadang-kadang dalam bentuk keutamaan, fadl dan ihsan, yaitu memberi sesuatu bukan atas dasar kewajiban, tetapi lebih kepada bertolak ansur dalam haknya. Ustaz buat contoh. Suami telah tunaikan kewajibannya menyara isteri. Tidak pernah kurang. Saraan jasmani ke atau rohani, saraan zahir ke, saraan batin, suami sudah bagi dengan sempurna. Isteri pula memberi kewajibannya terhadap suami juga cantik, juga sempurna. Taat pada suami, dengar cakap suami, setiap keluar rumah minta izin pada suami, layan suami dengan baik. Itu namanya setimpal. Suami baik, isteri pun baik. Suami wajib menyara isteri, sebab itu kewajiban suami. Suami telah lakukan. Isteri pula layan suami dengan baik, taat. Itu namanya setimpal. Ada lagi yang namanya fadl. Fadl ini maknanya kelebihan, keutamaan.
yaitu apabila fadal ini berdasarkan ihsan. Ustaz buat contohlah. Karena wanita tadi diceraikan sebelum digauli. Dia tidak wajib membayar mahar. Andai kata mahar belum ditetapkan ketika akad. Dia tidak diwajibkan. Tapi karena ihsannya, dia bagi juga. Itu namanya ihsan, itu namanya fadl. Istri yang diceraikan sebelum digauli, tapi sudah ditetapkan maharnya, dia hanya layak dapat setengahnya saja. Tapi istri halalkan, tak payahlah, tak payah bayar. Walaupun dia layak, itu namanya ihsan dari istri. Suami sepatutnya bayar setengah saja, tapi dia bayar full, penuh. Ihsan lagi. Yes, macam itu. Oleh sebab itu, sebagai contoh yang lain, walaupun dalam kehidupan berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, suami tidak begitu bertanggungjawab. Sama ada nafkah zahir atau batin, tapi pihak istri setelah terjadi perceraian tetap berbaik-baik dengan suaminya, tetap berbaik-baik dengan keluarga suaminya, bekas bapa dan mak mertua. Atau sebaliknya, suami baik, tapi wanita tersebut sebagai istrinya nusyuz, tidak baik, suka durhaka, sehingga terjadi perceraian. Lalu suami ini tetap berbaik-baik dengan keluarga istrinya, tetap berbaik-baik dengan istrinya. Itu namanya fadl. Ustaz Arab mudah-mudahan dapat difahami. Jadi setiap insan tidak sepatutnya melupakan derajat fadl dan ihsan tersebut, walaupun untuk seketika, lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang kita pernah hidup bersama-sama dengannya bertahun-tahun. Takkan tidak dilupakan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan setimpal kepada orang-orang yang berbuat baik karena keutamaannya dan kemuliaan hatinya. Maka Allah mengetahui terhadap apa saja yang kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk juga adalah fadl dan ihsan. Apa dia Pak Ustaz contoh terakhir? Kita yang mengajarkan Al-Quran, sunnah Nabi, hadis yang sahih. Selain itu kewajiban, kita ada kelebihan sebenarnya di mata Allah, dalam pandangan Allah. Sebab kita berusaha untuk tidak sesat dan ingin mengajak jamaah supaya jangan sesat, ingin menyelamatkan jamaah daripada ajaran khurafat, syirik, bid'ah. Lalu kepada kita dituduh yang bukan-bukan. Kita tidak balas kepada yang menuduh. Ingat, itu fadl, itu ihsan. Itu adalah ihsan. Mulia kedudukan kita di sisi Allah. Karena kita sabar menghadapinya. Kita tidak balas dengan balasan yang serupa. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, bila kita dah yakin tentang sesuatu kebenaran, pertahankan. Walaupun kita dicaci, walaupun kita dimaki, walaupun kita dipulaukan, sabar, sabar. Jangan balas. Apalagi dalam puasa nanti, kata Nabi, apabila kamu diajak oleh seorang untuk berkelahi, katakan saja, ana saim, aku sedang berpuasa. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Furqan menyebut, apabila kamu diajak bertengkar,
lalu hendaklah kamu katakan salam, selamat. Jangan dilayan. Kalau dilayan terjadi perkawinan, perkelahian. Tapi kita hindarkan. Itu semuanya mengandung makna fadl atau ihsan. Dan Allah berfirman pada ayat terakhir penghujung surat Al-Ankabut, innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya sungguh-sungguh Allah bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang senantiasa berbuat ihsan. Okey, ini penjelasan tentang tafsir. Berikut ini Ustaz akan jawab 5 pertanyaan. Minta maaf ya, jawabannya barangkali sangat ringkas, tapi Ustaz cuba semampu yang boleh agar kita dapat poin-poinnya. Pertama pertanyaannya, Pak Ustaz, ada seorang ustaz berkata, jika kamu selesai puasa Ramadan, ini andai kata kita dapat Ramadan akan datang, yang tinggal hanya kurang seminggu. Bagus juga ya, sebelum Ustaz lupa, Ustaz ingin jelaskan, hari Ahad depan kalau tak salah 3 April kita akan mula puasa. Kalau tak salah. Mula puasa program kita tak seperti program biasa. Hari Ahad itu kita tak ada kuliah subuh. Kuliah duha insya-Allah ada. Tapi sebelah petang. Bermula dari jam 6. InsyaAllah hingga jam 7. Semua program minggu hadapan, pertama tidak ada kuliah subuh. Semua kuliah pagi akan kita bawa kepada sebelah petang. Bermula jam 6 petang. Okey. Hadirin dan hadirat, berbalik kepada pertanyaan, Pak Ustaz, ada seorang ustaz berkata, jika kita selesai melakukan puasa Ramadan, lalu setelah selesai Ramadan, datang bulan-bulan berikutnya, ternyata 1 hari pun dalam sebulan kita tidak berpuasa sunat. 1 hari pun. Syawalnya, Zulkaidah, Zulhijjah, sampai Sya'ban depan. 1 pun kita tidak berpuasa. Maka sikap demikian boleh menjadi kayu ukur sama ada puasa Ramadan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah atau tidak diterima. Mohon pendapat Ustaz. Ustaz ulang sekali lagi. Ada Ustaz dikirim videonya. Ustaz tahu Ustaz tersebut Ustaz yang terkenal. Tapi sudah jadi prinsip Ustaz tidak mau sebut nama-nama Ustaz tersebut. Cukuplah kita ambil pengajaran. Dari statement beliau, siapa yang sudah dapat melakukan puasa Ramadan, selesai puasa Ramadannya, lalu pada bulan-bulan berikutnya tidak buat puasa sunat walau sehari dalam sebulan, maka itu sikap demikian itu menjadi kayu pengukur
terhadap puasa Ramadan yang telah dia lakukan, Allah terima atau Allah tak terima. Apa pendapat Pak Ustaz? Kita tak bercakap ya. Kita tak bercakap tentang qada. Kan wanita yang sedang haid kadang-kadang 5 hari tidak berpuasa dalam Ramadan. Bukan itu maksudnya. Walaupun itu diqada, yang dia sebut itu puasa sunat tidak dibuat. Walaupun sehari setiap bulan. Kan Nabi ada anjurkan, jangan tinggalkan puasa sunat walau 3 hari dalam sebulan. Nah sekarang ni sehari pun tidak dibuat sampai jumpa Ramadan akan datang. Sikap demikian itu menjadi kayu ukur apakah Ramadannya diterima oleh Allah atau tidak. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin jawab singkat saja. Orang yang belajar dengan manhaj, dia pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang wajib, katakan wajib. Yang sunat, katakan sunat. Definisi sunat, jika dibuat dapat pahala. Jika tidak dibuat, tidak berdosa. Puasa sunat, hukumnya sunat. 1 hari ke, 3 hari ke, Senin Kamis ke, hari-hari putih ke, sunat. Mengapa itu dijadikan kayu pengukur diterima atau tidak diterima Ramadan yang telah berlalu? Tidak ada kena-mengena diterima atau tidak diterima. Asalkan puasa Ramadannya dia lakukan dengan sempurna. Cuma kalau sekedar mengatakan adalah lebih baik bila selesai puasa Ramadan, awak ikuti dengan puasa 6 dalam bulan Syawal, 6 hari. Awak puasa hari Senin, Kamis, dan hari-hari putih pada bulan-bulan yang lain. Jangan kurang kalau boleh. Kalau sekedar mengatakan adalah lebih afdal jika puasa Ramadan itu diikuti dengan puasa-puasa sunat setiap bulan. Yang itu Ustaz setuju. Tapi menggunakan istilah kalau tidak puasa sunat pada bulan-bulan setelah Ramadan, walau 1 hari, itu jadi kayu pengukur apakah puasa Ramadannya Allah terima atau tidak diterima. Itu bagi Ustaz dah keterlaluan. Kalau kita yang belajar agama ikut manhaj, kita tidak akan kata begitu. Kita hanya akan kata better. Bila selesai puasa Ramadan, awak puasa lagi lah beberapa hari pada bulan-bulan yang lain. Wallahu a'lam. Itu pandangan Ustaz. Yang kedua, ada satu anjuran dari ustaz tertentu, juga dikirim pada ustaz videonya. Ustaz tersebut menyuruh supaya lipat sajadah. Lipat sajadah. Kalau ini sajadah, kita bentangkan, sajadah ini hendaklah dilipat. 2 menjadi kecil. Tujuannya ialah supaya dapat merapatkan saf dalam salat berjamaah. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, Ustaz difahamkan dan baca pun kenyataan
dari dua negeri, wilayah persekutuan juga Selangor telah membuat kenyataan media sudah dibolehkan untuk salat rapat-rapat. Begitu apa yang Ustaz baca. Kalau selama ini penjarakannya sampai 1,5 meter atau 1 meter, sekarang boleh rapat. Nah, Ustaz berkenaan menganjurkan. Jika seseorang itu bawa sajadah sebagaimana yang disyaratkan, mesti bawa sajadah masing-masing. Selain pelitup muka, selain sanitizer, juga mesti bawa sajadah. Bila sajadah itu lebar, tabiat orang-orang kita Asia Tenggara, satu sajadah satu orang. Dan sajadahnya punya lebar-lebar. Dia akan memberi kesan saf tidak dapat rapat. Atas dasar itu, Ustaz berkenaan sarankan, anjurkan supaya sajadah yang lebar itu dilipat menjadi kuncup, menjadi kecil untuk membolehkan kita seorang saja berada di atas sajadah tersebut. Orang sebelah juga lipat, orang sebelah juga lipat, jadilah akhirnya rapat. Kita tidak nafikan. Memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum. Samakan saf-saf kamu. Malah dalam hadis yang lain, ketika Nabi akan memulai salatnya, beliau menoleh ke belakang. Ternyata ada yang jarang-jarang. Apa kata Nabi? Rapatkan saf kamu. Kaki bertemu kaki. Telapak kaki. Ada yang mengatakan tumit bertemu tumit dengan orang sebelah. Kemudian ada yang jarang safnya, kata Nabi, aku melihat syaitan dalam bentuk anak kambing sedang mencelah-celah di antara saf kamu. Itu di antara penyebab kamu tidak dapat khusyuk. Ini bila kita bercakap tentang rapatnya saf. Jadi bagi Ustaz, sebagaimana yang Ustaz telah sebut sebelum ini, semalam kalau tak salah, sebenarnya sajadah bukan jadi syarat sahnya salat. Sajadah lebih-lebih lagi bagi orang yang salat di atas kursi. Ustaz ada baca semalam sabda Nabi. Sabda Nabi, aku telah diberi oleh Allah kelebihan yang Allah tidak beri kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antara kelebihan yang Allah bagi padaku dan umatku, kami boleh sujud di atas permukaan bumi. Sebabnya salat tak semestinya di masjid, di surau, di rumah, di tanah lapang pun boleh salat. Okey, kita fokus kepada pertanyaan. Sajadah tidak menjadi syarat untuk sahnya salat. Hanya saja kerana ulil amri telah menetapkan bersempena COVID-19 ini sangat mudah berjangkit bila benda yang sama digunakan oleh beberapa orang, malu diminta supaya masing-masing bawa sajadah masing-masing. Cuma sempena adanya pengumuman baru supaya
saf hendaklah dirapatkan. Bila sajadah itu masing-masing bawa sajadah yang lebar, sedangkan tabiat orang kita tak mau kongsi sajadah. Kalau satu sajadah untuk dia sendiri saja, akan terjadilah jarang-jarang. Bagi ustaz, saranan dari ustaz berkenaan tak ada salahnya. Karena ada tujuannya untuk merapatkan. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya ada dengar selawat. Sangat bagus melodinya, iramanya, juga liriknya sangat mendalam maknanya. Mohon Uday jelaskan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz sudah baca bahasa Arabnya dengan terjemahannya sekali. Memang bahasanya agak tinggi. Maknanya apa yang Ustaz baca tidak lari. Tidak mengandung unsur-unsur melampau atau ghulu. Untuk pengetahuan kita, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dia termasuk bab doa. Ada selawat yang datang dari Nabi. Ustaz ada tulis di dalam buku Ustaz pedoman salat 5, 6, 7 selawat yang datang dari Nabi. Yang paling pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling sahih selawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca pada tahiyat akhir. Itu sahih datang dari Nabi. Namun demikian, karena selawat itu adalah doa, tidak salah bila ada orang yang mereka selawat baru. Tak salah. Namun demikian kita mesti ada satu keyakinan. Segala yang disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang the best. Tapi tidak menafikan kalau ada selawat-selawat yang direka oleh alim ulama zaman silam lalu diamalkan oleh orang pada hari ini, tak ada salah, tapi dengan syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama, tidak ada unsur syirik di dalamnya. Sebagaimana setengah ulama menilai dalam selawat syifa, dalam selawat tafrijiyah, dalam selawat nariyah, ada unsur-unsur yang tak sepatutnya. Sebab dalam selawat tersebut telah memberi kepada Nabi Muhammad hak yang sebenarnya hanya milik Allah. Menyembuhkan penyakit, mencukupkan orang yang dalam kekurangan, menyelamatkan orang yang mendapat malapetaka. Bila itu dibagi kepada Nabi Muhammad, itu perkara yang tidak sewajarnya, boleh membawa kepada syirik menurut setengah ulama akidah. Itu satu. Yang kedua, jangan ada unsur-unsur melampau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpamanya dalam berzanji, anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya mengatasi semua cahaya. Setengah ulama akidah menilai itu dah melampau. Allah Subhanahu wa taala saja dipanggil Nur. Salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, Allahu Nur. Allah itu Nur. Nabi Muhammad pula kita katakan
Nabi Muhammad adalah cahaya mengatasi semua cahaya, jadi anggap melampau. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis sahih, la tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu menyanjung aku melampau-lampau sebagaimana sanjungan orang-orang Nasrani Kristian terhadap Isa putra Maryam. Panggil saja aku Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh. Panggil saja aku Rasulullah. Ini ada peringatan dari Nabi. Jangan melampau-lampau. Kononnya bila bersalawat, Nabi akan datang. Bila bersalawat, mesti berdiri. Itu sudah termasuk dalam melampau. Jadi kembali kepada pertanyaan. Bagi pandangan Ustaz, lagu tersebut kalau tak salah namanya Huwan Nur. Huwan Nur. Nabi Muhammad itu adalah Nur. Dan menurut Imam Ibnul Qayyim, salah satu dari 56 nama Nabi Muhammad. Banyak. Menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, Nabi Muhammad punya nama ada 56. Beliau dipanggil dengan Mustafa. Baginda juga dipanggil dengan Muzakkir. Baginda juga dipanggil dengan Mubashir. Baginda juga dipanggil dengan Imamul Muttaqin. Satu di antara 56 nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nur. Sebab beliau membawa cahaya untuk menerangi kegelapan syirik, kegelapan kufur. Nabi Muhammad pembawa cahaya. Boleh. Nabi Muhammad memang Nur. Nah, lagu itu pula menyanjung Nabi. Dia, Nabi Muhammad itu adalah Nur. InsyaAllah tidak ada salahnya. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya ingin tahu apa itu, Pak Ustaz, saka. Allahu Akbar. Selanjutnya, Pak Ustaz, soalan saya yang kedua, ini penanya yang sama. Bolehkah kita kata hujan bermula malam Jumaat akan terus menerus hingga Jumaat seterusnya? Bolehkah kita kata hujan bermula malam Jumaat akan terus menerus hingga Jumaat seterusnya? Nah, Ustaz tak jawab yang ini dulu. Hadirin dan hadirat, kalau yang mengatakan itu adalah bahagian kaji cuaca, dibolehkan. Sebab mereka buat kajian itu berdasarkan saintifik, berdasarkan pengalaman, berdasarkan penyelidikan. Menetapkan tempat itu akan turun hujan, menetapkan tempat itu akan tanah longsor, menetapkan tempat itu akan tsunami. Dia ada kajian. Tidak salah. Bila kita umpamanya akan buat nikah kahwin, walimah, kita tanya kepada bahagian kaji cuaca, bulan ini atau bulan itu, tarikh sekian, menurut kajian kaji cuaca, ada tak kemungkinan hujan, lebat atau macam mana? Boleh. Dalam Islam dibolehkan kita meramalkan sesuatu berdasarkan kajian. Boleh. Hatta di Arab Saudi dan negara-negara Arab disebut dalam televisyen tentang kaji cuaca. Cuma kelebihannya
Kalau di Arab Saudi, mereka tidak pernah lupa menyebut insya Allah. Berdasarkan kajian ini tempat itu akan turun hujan, tempat itu gelombangnya setinggi sekian meter. Karena mereka buat kajian, tapi mereka tak lupa menyebut insya Allah. Tetapi saja-saja kita, kalau malam Jumaat itu hujan, pasti hujan itu akan terus-menerus hingga Jumaat akan datang. Yang itu jangan. Itu termasuk ramalan yang dilarang. Sebab kita bukan orang yang punya kepakaran. Sebab orang yang menetapkan kaji cuaca itu, dia akan tahu tentang kelajuan angin. Dia juga mesti tahu di lautan tersebut berapa ketinggian ombaknya. Lalu diambil itu sebagai suatu kesimpulan, begini. Itu maksud Ustaz tentang kajian. Apa yang Ustaz pernah baca. Nah sekarang tentang saka. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim? Bukan tentang saka. Tapi apa yang Ustaz tidak sebut ini, dia ada kaitan dengan saka. Firman Allah di dalam surat Zukhruf ayat 36. Surat Zukhruf ayat yang ke-36. Apa kata Allah? Kita baca ayat tersebut. Ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran. Siapa yang berpaling dari pengajaran dari Tuhan yang Maha Pengasih atau Penyayang, yakni Al-Quran. Jadi ringkasnya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Qarin. Namanya qarin. Qarin maknanya yang berdampingan senantiasa. Coba lihat ayat ini nih memberi isyarat. Kita hendaklah senantiasa berdampingan dengan Al-Quran. Bila kita menolak Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan bagi orang yang menolak Quran itu pendamping yang akan menyesatkannya. Namanya syaitan qarin. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Tiap-tiap manusia ada qarin. Qarin maknanya syaitan pendamping. Terhadap statement Nabi, setiap insan ada qarin. Lalu sahabat bertanya, apakah Tuhan juga ada qarin? Ya Rasulullah. Kata Nabi, betul? Aku juga ada qarin. Cuma berkat kasih sayang Allah, qarinku telah memeluk Islam.
dan dia tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik sahaja. Atas dasar itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, tak pernah buat dosa. Sebab beliau ada qarin, tapi qarinnya telah memeluk Islam, fa aslama. Dia telah memeluk Islam berkat kasih sayang Allah padaku. Sehingga dia tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik sahaja. Qarin ustaz, qarin tuan-tuan dan puan-puan serta para pemirsa, qarin Ustaz Anu, Kiai Anu, Habib Anu, semuanya kafir. Sebab Nabi hanya mengecualikan qarin baginda saja yang masuk Islam dan qarin yang baik. Ustaz ulang sekali lagi bunyi ayat. Barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, ada pengajaran, dia berpaling, niscaya kata Allah, kami adakan bagi orang yang berpaling itu syaitan yang akan menyesatkannya yang bernama qarin. Ini dijelaskan oleh Nabi. Setiap manusia ada qarin, syaitan pengiring. Sahabat bertanya, Tuhan juga ada qarin? Ada. Cuma qarinku fa aslama, dia telah memeluk Islam. Sehingga dia tidak suruh aku kecuali yang baik-baik sahaja. Nah, saka menurut apa yang Ustaz pelajari dan baca, dia adalah perbuatan qarin. Orang-orang tertentu untuk melindungi dirinya daripada penganiayaan orang lain, protect diri, dia bekerja sama dengan qarin. Dia buat semacam MOU. Kau mesti jaga aku. Qarin jawab, aku akan jaga kamu, tapi kamu mesti patuhi kehendak aku. Kamu mesti beri sajian. Orang Jawa kata sajen. Ulut kuning ke, ini ke, itu ke, bawa ke kuburan-kuburan tertentu. Atau kalau kamu sembelih kambing, kamu gantung kepala kambing itu di Tanjung sana. Itu akan jadi makananku. Kadang-kadang dia buat perjanjian dengan qarin supaya dia dapat melaksanakan kerja dengan baik sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan, sebagai seorang penoreh getah. Bila perjanjian semacam itu telah dibuat, ini yang dipanggil dengan saka. Saka ini diambil dari kata pusaka. Pusaka maknanya warisan. Bila seseorang ini sudah meninggal dunia, qarin tersebut akan pindah kepada zuriatnya. Mungkin kepada anaknya, mungkin pada cucunya. Pertama, qarin akan marah dan berang. Dia akan buat huru-hara apabila orang yang membuat perjanjian itu tidak memenuhi kehendaknya, tidak buat sajian ini, tidak pasang ancak ini, tidak sembelih ayam ini sebagaimana yang disyaratkan. Ini berlaku. Dinamakan saka karena dia setelah mati akan berpindah kepada seseorang daripada zuriatnya atau kaum kerabatnya. Dalam Islam, perbuatan ini syirik. Dalam Islam, perbuatan ini syirik. Sebab perjanjian itu telah dibuat oleh orang-orang dulu, nenek moyang, yang tidak banyak tahu tentang agama,
Akhirnya yang jadi mangsa zuriatnya kemudian hari. Dan untuk mengeluarkannya memang susah. Tapi tidak ada yang tidak boleh dibuang. Ada orang-orang yang pakar membuang saka. Ustaz tidak tahu. Tapi Ustaz baca katanya ada. Cuma berdasarkan apa yang Ustaz baca. Karena ini adalah syaitan. Qarin itu adalah syaitan. Dia sangat takut. Dia tidak ada power bila kita ada iman. Dia paling takut dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah. La yadkhulu syaitan." Jangan kamu jadikan rumah kamu bagaikan kuburan, sunyi senyap, jangan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Itu sebabnya para ulama ketika menganjurkan untuk merawat diri atau ahli keluarga daripada qarin, daripada saka, amalkan membaca surat Al-Baqarah, khatam setiap 3 hari. Al-Baqarah. Sebab syaitan termasuk qarin sangat takut dengan surat Al-Baqarah. Nabi yang sebut. Baca ayatul kursi. Baca 3 qul. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi kita. Dan Ustaz tidak nafikan, ada orang-orang tertentu yang diberi oleh Allah kepakaran untuk merawat penyakit ini. Yang itu Ustaz tidak dapat bercakap sebab itu bukan bidang Ustaz. Tapi menurut rawatan Islam dengan Al-Quran. Coba lihat ayat yang ke-99 dari surat An-Nahl. Allah berfirman, syaitan tidak ada power, tidak ada kekuatan terhadap orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal kena tinggi, akidah kena kuat. Iman mesti kuat. Itu sebenarnya yang boleh kita selalu katakan, orang itu kesurupan, orang itu kemasukan. Oh, dia kurang semangat, dia lemah semangat. Istilah Ustaz bukan lemah semangat, lemah iman. Sebab Allah SWT yang menyebut, syaitan tidak ada power terhadap orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya, ayat ke-100, syaitan hanya ada kekuatan dan power terhadap orang yang menjadikan dia sebagai leader. Dan yang kedua, syaitan hanya dapat menguasai orang yang telah berbuat syirik. Lihat ayat 99 dan 100 dari surat An-Nahl. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz tidak dapat bercakap lebih jauh karena waktu yang sangat terbatas. Tapi demikianlah pandangan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna rizqan halalan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Ya Allah, curahkanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Ya Allah, terimalah segala amal-amal saleh kami. Ya Allah, melalui tafsiran hari ini banyak penambahan ilmu kami tentang hukum hakam yang datang dari sisi-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat tadabbur Al-Quran dengan banyak mempelajari tafsir. Sebab orang yang berpaling dari Al-Quran, mereka akan menjadi mangsa qarin, syaitan pengiring. Mereka akan senantiasa di bawah kontrol dan kawalan dari syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Engkau telah berfirman bahwa syaitan tidak berkuasa hanya ke atas insan-insan yang beriman kepada Engkau, ya Allah, dan bertawakal menyerah diri hanya kepada Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada kejahatan qarin yang senantiasa ingin mengajak kami kepada kesesatan. Tidak ada jalan lain sebagaimana pedoman yang Engkau ajarkan pada kami, kecuali dengan kembali pada Quran dan jadikan Nabi Muhammad sebagai role model atau contoh teladan dalam kami beragama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.